yang datang ini tamunya ini dari tadi nih soalnya Pak. Oh iya. Hari tadi terus ini datang lagi, ini juga masih ada yang nunggu. Udah mulai kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah ini teman-teman. Kita dari tadi mulai dari habis maghrib ini kedatangan tamu, terus ini sampai ini antriannya cukup banyak, terpaksa ngantri ya Pak. Saya minta maaf ini Pak. Oh iya. Karena apa? Iya gantian karena banyak yang memberikan kesaksian tentang ya judulnya kemarin kan masih investigasi ini. Jadi pemirsa untuk malam ini kebetulan waktunya ini gilirannya memang jam segini. Ini ada dari keluarga juga, ada Abah Iwan? Iwan. Abah Badrul. Abah Badrul. Badrul ya? Iya, Badrul. Ada Abah Badrul atau Pak Iwan ya. Pak Iwan. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Ini bersama rombongan ini. Bersama rombongan datang. Cuman datangnya tadi sekitar kalau tidak salah jam 8-an. Ya. Jadi ini pemirsa, kita di sini ingin mengupas masalah kesesatan metafakta ini. Yang kemarin itu saat itu saya mendengar di banyak media tentang bahwa metafakta ini sebuah aliran yang sangat menyesatkan. Metafakta ini atau ada musik apa itu namanya oksitrom ya? Oksitrom bener ya? Oh iya, oksitrom ya Pak Iwan ya. Ada tentang musik oksitrom ini juga bagian daripada musik yang menyesatkan. Ini penggorengan ini di media ini kemarin sangat luar biasa dan banyak sekali. Kebetulan banyak yang japri pemirsa, banyak yang japri ke nomor admin untuk ingin ikut andil memberikan kesaksian tentang kesesatan metafakta. Lah ini sesatnya ini kelihatan di sini nanti. Oke, saya minta waktunya sebentar Pak Iwan, saya tak ini dulu membuang ini. Cukup. Oke. Ya. On ya sudah ya kameranya ya. Jadi ini tentang kesesatan. Ini ada kendala kok, nggak lucu terus. Nggak ada kendala nggak? Suaranya aman? Coba kameramen. Cukup itu udah. Sip. Aman suara? Netizen suara aman? Aman ya. Alhamdulillah kalau aman kita lanjut. Kayak kemarin itu beberapa waktu live streaming itu ada kendala, mic-nya mati. Aman ya? Oke, volumenya dipelanin lagi. Yang penting sudah aman, jangan sampai ada kendala nanti kasihan pemirsa nyimaknya nggak fokus. Ini jadi begini pemirsa, ini ada beberapa orang yang mau memberikan kesaksian korban daripada metafakta tentang isu kemarin yang masalah menyesatkan tentang metafakta ini beliau ini adalah korban dari yang namanya metafakta musik oksitron ini. Jadi sebelum kita fokus ya untuk kesaksian ini, karena ini tidak ada yang namanya perekayasaan. Ini tidak ada yang namanya settingan, ini murni pure. Saya masih menginap di hotel dan tamu dari tadi, dan ini yang terakhir. Ini ingin memberikan kesaksian tentang itu. Oke, sebelum saya mulai, sebentar. Sebelum kita mulai, saya mau nyusup kopi dulu. Aduh ya. Pak Iwan, ngopi Pak iya. Ya. Ini airnya Pak. Airnya, siap. Mbak, ayo Mas. Alhamdulillah. Jangan lupa sambil di-share dulu ya teman-teman ya. Agak melelahkan tetapi asik. Saya kebiasaan Pak kalau sebelum sambil mulai itu. Jadi persiapannya itu harus konkret karena kebiasaan saya itu selain ngerokok itu ya nggak ada Pak. Pasti ngerokok dulu. Siap. Ya. Ngerokok dulu. Ya nggak ngerokok ya jangan ini pemirsa ya. Jangan ikut-ikutan ngerokok.
Nggak apa-apa itu, aman itu sebetulnya biar glowing begitu. Biar agak-agak silau. Nggak apa-apa, jangan dirubah-rubah udah. Itu udah aman itu. Ngerokok dulu, santai ya Pak Iwan ya? Oh santai. Wah saya dari tadi tuh, waduh ya Allah. Tamu tadi juga, iya tamu terus Pak. Ini juga habis investigasi ke daerah yang terpencil juga. Cuman di sana itu nggak ada sinyal. Di daerah apa Cepit namanya itu. Oh Cepit. Nggak ada sinyal, akhirnya kita ambil video. Kita video nanti paling diuploadnya mulai besok rencananya ini. Makanya cukup melelahkan hari ini, tetapi wah enjoy. Nah, kita nyalakan dulu biar tenang, biar bolos dulu ya guys. Wes to manut aku penak kok. Penak. Ono sing ayu. Ono sing ayu situ, tapi ono sing duwe. Fokus. Oke ya. Aku kok deg-degan ya Pak. Wah ya ini mungkin ada beda dari dua dari di antara kita ini. Kalau manut penak. Wes to manut penak. Geger meneh kengko. Oke, pemirsa kita fokus lagi. Tapi jangan lupa di-share, dibagikan. Kameramen ki ono cewek senengane iki lho. Mulane rabi gin kaya aku. Ndek bojo ki penak. Wis manut ya. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Untuk ini saya pertanyaan untuk masalah kemarin Pak, berita yang menyesatkan tentang metafakta. Iya. Ini real di media kemarin menyuarakan tentang kesesatan metafakta. Nah, Anda ini kan sebagai korban nih. Saya mau tanya dulu pengertian tentang metafakta, ya, kesaksian dari beberapa ini, mulai dari coba Mbaknya yang hitam. Metafakta itu yang Anda ketahui ini sebatas apa? Nanti sebelum lari ke Pak Iwan nih. Menurut Anda itu metafakta itu apa? Ini sebatas yang saya Oke, ini pakai ini biar jelas. Oke. di bawah. Oke, bawa gitu. Ini sebatas yang saya ketahui aja. Metafakta itu adalah teknologi yang ditemukan oleh Mas B, Mas PJ. Oke. Nah, itu sebagai media pengobatan. Setahu saya ya, media pengobatan, tapi bisa melalui musik, bisa melalui rokok, bisa melalui ada cahaya, ada apalagi ya tongkat juga gitu. Jadi itu hanya media saja. Itu aja. Media, teknologinya apa namanya? Metafakta. Artinya metafakta ini adalah teknologi. Iya. Bukan aliran. Loh, tapi kemarin katanya sesat. Setahu saya ya. Itu bukan. Oh, ini teknologi. setahu sampean bahwa pengertian dari itu bahwa musiknya namanya oksitron. Itu medianya. Oke. Teknologinya namanya metafakta. Setahu saya. Media penyembuhan. Untuk media penyembuhan. Kesehatan kayak lah. Kesehatan Jadi kayak terapi kesehatan. gitu ya. Iya, terapi. Gitu. Lah, setelah Anda mengenal metafakta, Anda jadi korban, apa yang dikorbankan sama Anda tentang metafakta ini, mengenal itu? Yang Anda rasakan? Oh, kalau saya misalnya dengerin musiknya itu kayak relax gitu. Gitu. Lebih ya ke badan juga seger. Jadi kan macam-macam, tinggal keluhannya apa gitu. Nanti kita fokusinnya. Kalau seandainya Anda mendengarkan metafakta jadi seger. Kalau diganti dengan musik dugem. Aduh, nggak tahu ya. Hah? Beda. Karena Pasti gini beda. kan itu apa ya, mungkin ya setahu saya namanya frekuensi itu kan menentukan ini ya. Atau gelombang itu. Iya, gelombang. Nah, itu. Nah, kalau niatnya baik, tujuannya baik buat kesehatan, buat pengobatan, ya insya Allah kita bisa ngerasain manfaatnya gitu. Kan semua tergantung niat kita apa. Yang menciptakan siapa? Mas siapa? Mas Peci itu. Iya. Oh, yang kemarin di media itu banyak itu yang informasi sesat segala macam. Iya, bukan, setahu saya itu bukan aliran. Tetapi Mbaknya sudah pernah itu, sudah pernah mempraktekkan itu. Iya, kalau biasanya kan ada live music, ada apa namanya? Ada terapi online juga, macam-macam. Ada pernah juga konser musik. Terapi online, konser. Pernah juga. Pengobatannya seperti apa?
ya musik dimainkan, terus yang apa namanya, kayak kita ini ya tinggal duduk aja nikmatin, kayak nikmatin. Maksudnya apakah energinya, frekuensi. apakah buka baju gitu? Sama sekali tidak ada di apa Enggak ada. namanya, di Anda tahu lapangan. persis itu. Iya, ya di lapangan, ya di ruang terbuka, bahkan mungkin ratusan atau ribuan orang pernah. Tapi kok media kayak begitu ya? Kalau yang di studio itu ya live musik, cuman nanti yang apa namanya, kayak kita-kitanya bisa di rumah kayak gitu. Karena bingung kameramen. Kemarin itu ketika yang diangkat itu adalah cewek mengenal tentang metafakta. Ini jadi artinya ini penggorengannya ini banyak sekali kemarin di media itu. Sesat lah, inilah untuk apa dihipnotis lah orang yang kayak ngono kan jadi rancuh gitu loh, repot jadinya. Terus kalau mbaknya punya pengalaman nggak tentang metafakta, silakan coba. Kesaksiannya seperti apa? Saya pengen dengar. Sama saja sih kayak Sama. Mbak Tira, iya. Seperti apa? Bikin apa ya, lebih nyaman, terus Relaksasi. terus seger, ada dingin-dinginnya gitu. Terus biasanya kalau pusing Pusing, terus jadi rileks. kayak migrain begitu? Iya, jadi ringan. Oh gitu. Sembuh. Aneh ya. Musik bisa nyembuhin penyakit ya. Kadang-kadang Gelombang suara. gelombang suara. Sik guys. Aku tak mikir, ono gelombang suara bareng ya. Dan pikir sih ini. Masuk gelombang bisa nyembuhin. Kadang-kadang ini loh, kadang-kadang saya itu bingung. Karena apa ya? Bukan bidangnya. Mulane nek ora bidang iki rasa nyocot ngono lho maksudnya. Wis to manut aku penak-penak. Wis. Banter. Maksudku nek ora bidange rasa kakean cangkem. Ngono tapi aku ame Manut aku penak-penak kok ngejel wae kok senengane ngusik to. Wis to manut to. Lah yo masa gara-gara musik loh, Bro. Gara-gara musik itu. Apa kok ada gelombang-gelombang? Itu bisa dilihat apa enggak? Apanya? Musiknya itu. Dirasakan. Kalau dilihat kayak ompol berarti. Dirasakan. Bro, seperti cinta, Bro. Cinta itu ibarat orang ngompol. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan kehangatannya. Ji. Wuzu. Aneh mulane. Wes kameramen rasa kakean ngomong, manut aku penak-penak. Kameramen itu nggak pernah bikin saya fokus gitu loh. Ya aku kameramen. Jelalatan moto. Sabar dulu. Kita lagi aku warang kameramen deket iki karo ngomong. Iku komentarnya apa komentarnya? Kameramen ini dredet. Musik. Pak, ngapunten nggih memang kita gayanya seperti ini, Pak. Emang buablek tenan kok. Ketok ora aku? Ketok. Ketok. Ya wis, aman berarti. Oke, kita mulai lagi. Itu ada komentar apa netizen? Remang-remang. Ya iya nggit mau gudrak-gudruk terus kok. Oke, kita lanjut. Nanti rokokku mati. Iki rokok ST iki ya cepete mati. Gumun aku. Atau mungkin rokok ST itu udah didesain ya supaya ngirit ya. Kaget mau rantai entek iki lho, gumun aku. Sampun amil biasanya sedino apa 3 bungkus. Gara-gara ngerokok ST entek sak bungkus tok. Marek. Aduh. Mbak, sampean punya kesaksian nggak? Saya itu masih kurang konkret gitu loh. Jadi ini jika dibandingkan dengan logika itu saya itu belum ketemu, apalagi dengan apa yang namanya sains. Kata itu Pandul itu loh yang ahlinya ahli itu loh. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu saya, Pak. Bener. Yang Ada Mas Juan. Coba silakan seperti apa? Ya kalau saya pengalaman pribadi saya ya saya kan punya sakit sesek. Oke. Itu pernah beberapa kali kumat ya, saya dengan mendengarkan musik Oxytron itu jadi lega. Jadi nggak sesek lama-lama. Apa sesek? Ya, Dengerin musik. Oxytron. Kita aku guyu. Rasa kowe iki rasa ngrusoi aku ngono lho, aku lagi fokus kok yo senengan. Ini lagi live. Iki lho tamu-tamu mesake ket mau pengen kesaksian kok malah. Mbak yang itu, Bro. Mbak yang itu
nafasnya itu kan sesek. Terus dengerin musik oksitron. Terus seseknya hilang. Jadi masuk angin, loro paru-paru, apa jantung, apa pilek, aku gumun ngerasanya. Masa ya gara-gara musik kuwi iso ngono lho. Iki aku ya ora nyambung. Jujur saya belum ketemu. Wis to. Kowe iki rasa guyang-guyu lho iki tenan. Manut karo aku penak-penak. Nek kowe penasaran kudune kowe ya penasaran. Aku penasaran, kowe penasaran kan adil ngono lho. Aku penasaran kok bakal guyu. Kowe iki rasa melu-melu guyu, aku malah grogi wong kowe iki nek guyu kok grandong rupamu. Sik. Lanjut, gimana? Pokoknya ada yang apa namanya? Apa Mbak? Sakit kanker kelenjar getah bening. Itu kalau nggak salah stadium 2 apa 3 gitu. Pokoknya udah hampir operasi waktu itu. Itu siapa, Bu? Itu ada teman, ada di apa Instagram Oksitron Official, kalau nggak musik Meta Fakta itu ada, dia sharing gitu, itu teman. Dia sharing. Iya, jadi waktu itu dia kan sakit kanker. Memberikan testimoni lah ibaratnya, oke. Testimoninya ada di video. Apa yang dikatakan itu? Jadi dia bilang kalau apa waktu itu kan sakitnya udah lumayan, dia udah keluar masuk rumah sakit kayak gitu. Kelenjar getah bening, kanker kelenjar getah bening. Itu terus terapinya itu pakai musik. Jadi dia kayak kan karena bed rest ya, nggak bisa aktivitas gitu. Jadi dengerinnya ya pakai handphone gitu, didengerin musik Oksitron waktu itu. Didengerin aja, pokoknya gitu. Iya kurang lebih nggak lama kok waktu itu prosesnya. Berapa minggu? Berapa gitu. lama itu? Saya lupa, coba nanti dilihat sendiri. Berapa minggu gitu saya lupa. Nah, diulangin sakitnya apa tadi? Kanker kelenjar getah bening. Stadium 2 apa 3 gitu. Kanker getah Kelenjar. Kanker kelenjar bening. Getah. Kelenjar bening. Kanker getah kelenjar bening. Iki nek goro-goro koyo ngene iki modele ya dokter ora payu. Ini lebih nggak masuk akal. Tapi ada yang lebih parah. Apa? Kelenjar getah gelap. Wah, aku bangkris kesindirne. Oke. Ya. Dan itu sembuh pengakuannya. Sembuh. Jadi dia tahunya Kebetulan kali. Iya. Maksudnya gini. Iya, semua atas berkat rahmat. Maksudnya gini. Dia waktu itu kan sempat terapinya didengerin musik itu. Nah, habis itu dia periksa lagi dong ke dokter. Sebelum dan sesudahnya. Jadi tahu progresnya gitu loh. Ternyata dokter sendiri juga kaget loh. Dokter siapa? Dokternya, dokter dia yang rawat dia. Dokter Sembiring. Dokter dia Oh, sendiri. dokternya dia sendiri bukan dokter Sembiring. Tak pikir Pak Diku soalnya ngabur. Oke. Oh, dokter dia sendiri. Juga kaget loh, bersih ternyata, bersih. Itu temenmu? Itu saya kenal. Kenal. Saya bisa minta nanti apa? Saya kasih videonya, kalau misal minta nomornya ngobrol, monggo silakan. Oh, Coba videonya ada? videonya ada, kalau videonya ada, dia pernah kesaksian. Coba dicari. Iya, di Instagram Oksitron. Instagram sampean apa? Apa? Instagram Oksitron kan? Itu ada di Instagram sampean kan, Bu? Bukan. Oh, Oksitron bukan. Official, kalau nggak musik Meta Fakta. Oh, dia upload di sana. Bukain nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Itu ya. Coba seperti apa? Saya tolong. Sudah gak ada tamu lagi ya? Mas, nggak ada ya? Iya, soalnya ini udah malam, kalau ini nggak ini lagi nanti. Sebentar bro. Ini biar nyari di IG dulu. Seperti apa gitu. Kita pengen lihat gitu. Ini kok aneh gitu, Meta Fakta ini sesat nih mesti iki. Sesat. Oh ini nih, Coba lihat sini. ada 2 video Mas. Nanti Ya, giliran Pak Iwan ini. Kita kanker sembuh setelah terapi. Dokternya keluar, dokternya dengan muka kaget, wajah kaget gitu ya. Kamu Terus negatif, maju lagi. negatif apa dok? Nggak ngerti nih aku kan. Maju. Negatif. Penyakit kamu udah negatif semua kata dia gitu. Aku nggak usah ngomong. Aku ki gumun sama kamu kameramen.
Aku nunjukin begini, kamu bilang maju lagi, maju lagi. Harusnya kan kameramen yang menyesuaikan saya. Saya ini produk terus ngomongnya kesel. Ngomong manut kok angel. Mundur aku rute ning kolam. Oh iya itu wah. Aduh, kok mbak sing ayu kene. Wah kowe iki nek ana wong wedok senengane kaya ora manut. Menunggu terus piye Pak Iwan? Saya bingung ya Pak. Ini belum giliran jenengan ini. Ini dulu korban-korban. Oke, silakan. Korban kebaikan. Apalagi, ayo cerita lagi, udah santai aja. Oh, contoh aja ya. Waktu Apalagi? itu ada waktu itu apa namanya, ayah saya Oke. Kan- Hah? Ayah? Saya. Oke. sare atau tidur. Nah, bangun tidur itu kalau bahasa Jawanya tengeng itu apa? Kayak iya, mau noleh aja kayak susah gitu loh. Oh iya. Sakit ini Cengeng. lehernya, ya tengeng. Nah, waktu itu saya ya nyoba-nyoba aja gitu. Waktu itu nyoba Blokosuto. Kalau Blokosuto kan bagus untuk ini ya, kayak apa namanya? Ya kayak urat kayak apa gitu. Nah, waktu itu saya cobanya itu awal itu pakai air hangat, saya cam Blokosuto. Jadi Enggak, Blokosuto itu apa? ini rokok. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Oh, sorry. Sebentar. Dari musik ya. Gini loh bro. Gini. Tak manut. Iki mumpung ngomong ke rokok. Ning Sidikiyah kuwi ana isu. Perempuan-perempuan dipaksa ngerokok. Engko tak takon sisan. Cocok? Cocok. Oke. Oke. Oh gitu. Oke. Tapi Jadi berarti gara-gara Blokosuto dan Blokosuto itu adalah rokok. Iya. Itu rokok iki. tapi mau tak jelas. Yo, suwe endosane guru. Oh iya oke. Urung diendos ting lali aku. Asem. Aku ya butuh untuk iPhone no. Ya wis sik meneng rasa melu-melu. Penak-penak manut aku kok. Terus apa yang terjadi? Ini tuh dicampur ke air. Air hangat. Untuk Cam. Terus saya pakai handuk itu, terus di apa namanya? Kayak buat di itu loh, diusap-usap di bagian yang sakit. Nah, kayak gitu. Oke, ini apa hubungannya dengan isu kemarin kalau santriwati Sidikiyah itu pada dipaksa ngerokok? Oh, nggak ada. Coba. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Atau ada kaitannya dengan ini rokok ternyata bukan dipaksa untuk ngerokok, tetapi dalam pengobatan itu rokok ini digunakan bukan dirokok begini bukan, tetapi untuk dicampur air, dicampur air. Diolesin itu Nah, bisa. dicampur minyak. Kan aku juga bener, ini pasti ada kaitannya itu. Mosok iya pesantren meksa santriwati bro, mosok santriwati dipaksa ngerokok dan itu diviralkan, digoreng, dikasih opini, dikasih narasi supaya orang itu membenci, akhirnya ngejas itu pesantren. Terus akhirnya apa mana ya, akhirnya dengan fitnah-fitnah seperti itu akhirnya booming. Sing percaya ki ya goblok. Nek ana sing percaya goblok. Ya sing percaya kan uteke rada Miring. Loh masa ana pesantren ada didikan seperti itu. Loh ini kan lucu gitu loh. Dan itu dipercaya. Oke ya, kita lanjut lagi. Iya betul, masuk akal. Berarti saya itu. Oke, jelaskan lagi. Habis dicampur air hangat itu kayak dioles digombang dikompres. Dikompres di bagian yang sakit. Ini rokok. Diambil tembakau. Blokosuto ini rokok ini. Oke, ini diambil tembakunya. Dicampur Terus air hangat. dicampur air hangat. Buat ngompres bagian yang sakit. Dikompres yang sakit. Nah, setelah itu Yang sakit perempuan. ayah saya. Enggak, seandainya perempuan juga sama prosesnya. Ya kan tergantung ini ya masing-masing. Oh. Saya kan nyoba aja itu. Itu kan nyoba saya sama try ayah aja. waktu itu. Nah, Oke. setelah dikompres itu, terus saya nyoba dicampur minyak tawon itu loh. Tembakaunya campur minyak tawon. Nah, di situ saya olesi di bagian yang sakit, saya pijat dikit-dikit gitu, nggak mau terlalu keras. Oke. Nah, itu dilalah nggak lama kok. Mungkin 1 jam atau berapa udah bisa noleh. Padahal tadinya gini aja kayak sakit banget, nggak bisa noleh. Habis Sembuh. itu ya alhamdulillah semua atas berkat rahmat Allah gitu. Cuman perantaranya ini gitu. Iki obat tengkleng sora payu iki. Iya toh, Bro? Itu
coba-coba ternyata Ini- alhamdulillah. Ini satu aja kadang-kadang saya pakai obat gatel. Tuh meneh, gue salah 88 malah rapayu meneh. Iki Satu piye? rokok ini biasanya. Buat masker juga ada. Ada yang dibuat masker. Perempuan juga. campuran Jadi masker. biasanya kalau bekasnya orang-orang itu Hmm. saya tadain, saya kumpulin buat masker atau buat gatel. uap wajah gitu. Iya. Anda itu merokok nggak? Yang itu udah clear, udah selesai. Anda merokok nggak? Saya pernah merokok kan sesuai kebutuhan. Oke. Misalnya pernah kalau memang pas nggak bisa diminum, Mm-mm. pas lagi apa? Pas lagi mungkin kayak mual-mual gitu kan biasanya gitu ya mual. Jadi saya rokok karena lagi pilek. Untuk terapi, untuk kepentingan terapi. Ketika saya lagi pilek gitu, Heeh. jadi saya keluarin dari hidung gini, terus agak plong. Plong. Biasanya saya pakai blokosuton. Kecanduan nggak untuk rokok itu? Enggak. Memang dasarnya nggak merokok. Enggak. Ya, Iya bab itulah yang digoreng bro. Kameramen, gue paham apa orang ngono kuwi? Enggak paham? Gini loh maksud saya. Kowe kudu cedak wae nek ngomong. Waktu seandainya ada seorang pasien, contohnya mbaknya ini, dia itu pilek atau tersumbat hidungnya, tetapi karena dia itu nggak bisa ngerebus itu rasanya kan nggak enak, dia ngalahin untuk media terapi dia gunakan hanya diisep biar plong. Dan itu ada yang maksa nggak untuk ngerokok? nggak ada. Nggak ada. Ya saya memang pingin coba-coba. Oh, Ya memang batuk-batuk, tapi kan yang itu penting itu yang digoreng. khasiatnya ya. Jadi kalau dari pesantren nggak ada didikan seperti itu? Tidak ada. Yakin? Apalagi dipaksa enggak. Iya, apalagi dipaksa. Ini bener? Benar. Nggak ada didikan seperti itu? Tidak. Ini saya ngomong santriwati loh. Jadi nggak ada bro. Berarti yang digoreng itu ada penggorengan-penggorengan karena ada model-model terapi yang bermacam-macam caranya ya. Ya, medianya memang rokok. Rokok. Tapi bisa diseduh, Bisa diambil tembakaunya, atau dioles atau pakai lewat minyak. asapnya. Heeh. Itu jadi gitu. Saya tak mikir aku. Iya juga ya. Tapi yang paling nggak kuat itu adalah gorengannya itu loh. Jadi saya itu penasaran, pengen tanya langsung gitu loh. Anda ini kan juga pelaku, Anda ini juga memberikan kesaksian. Sudah berapa menit itu? Kameramen? Hah? 27. Berapa yang nonton? 1000 orang ini baru paham. Paham nggak itu yang 1000 orang? Coba komentar. Paham nggak maksudnya ini? Ini biar gamblang gitu loh. Jadi kita kalau mentelaah sebuah informasi di luaran sana ini memang waduh benar-benar harus disaring. Nanti ketika ini digoreng narasinya bahwa ini nanti dikaitkan dengan didikan, dunia pendidikan, terus pesantren bahwa ada pemaksaan untuk merokok. Ini kan gila dan ada yang percaya berarti goblok nemen gitu loh. Wes to manut karo aku, penak, pinter kabeh dadi ini. Gitu ya, Pak. Nanti ini giliran Pak Iwan. Pak Iwan ini sebagai pengamat mengenai metafaksa, fakta. Pelaku juga termasuk. Pengamat, pelaku. Ini belum ini. Aku masih tercengang gitu keterangan dari mbaknya ini. Oh, jadi ada medianya rokok tetap. Ada yang diseduh. Kalau si ibunya ini diseduh. Kalau si mbaknya ini tuh ayahnya karena kalau si mbaknya ini juga pernah karena pengen coba-coba hidung saya mampet, cobalah aku tak nyobain. Wah, kalau saya kan begitu kalau yang nggak biasa perokok gitu kan akhirnya oh iya pelong ngono. Gara-gara ini obat pilek ora payu gitu. Bahkan waktu itu ada Apa meneh? Oke silakan Bu, nggak apa-apa. Diabetes, Iya. oke. Mau operasi, amputasi bahkan karena sudah parah ya. Itu mau dioperasi karena mungkin biaya dan lain-lain dan takut kehilangan kaki dan sebagainya kan udah Oke. parah. Nah waktu itu beliau ibu-ibu. Nah karena beliau nggak merokok Oke. itu jadi ya dicam pakai air mineral aja gini terus diminum.
Oke. Tuh, nah terus ada yang lukanya itu dikasih apa namanya? Ya mungkin abu atau waktu itu mungkin airnya gitu loh, kayak dikasih kayak gitu. Oke. Ya semua atas berkat rahmat Allah beliau sembuh dan bisa jalan. Masya Allah. Jadi nggak jadi diamputasi itu. Diabetes itu. Diabetes. Aku tadi kilingan ibuku bro. Ibuku kan di rumah sakit nanti metu mau. Yo diabetes sih, gula. Tolong dino 4 hari atau berapa hari itu, entek 10 juta. Masuk guru-guru entek sak batang rokok terus mari diabetes ya. Ini kan aneh meneh. Bingung. Terus rumah sakit. Yo kalah. Nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Ini dibantu kekuatan Allah atau memang ini ajaib atau halu, kita nggak tahu. Nanti Fakta yang bicara aja. fakta itu, yang bicara itu fakta. Fakta yang bicara. Jadi kalau misalnya dibilang teori ya mungkin nggak logis ya. Tapi yang nyoba-nyoba ya alhamdulillah gitu. Faktanya aja yang bro, bicara. nek krungu Marcel digerebek ora? Sel, gerebek sel. Matamu. Oke. Pak Iwan. Ya. Wih, enak men Pak ngerokoknya Pak. Rokoknya apa Pak? Raus paling eco. Oh, coba pinjam dulu. Aku bosen aku tak ngomong wedok isine cuman ngono-ngono tok ket mau. Fakta. Ora percaya aku Yan. Jadi Pak Iwan ini pegang dulu. Tadi masalah metafakta sudah Pak. Iya. Aduh. Apinya dibenerin dulu Pak biar suwante ngerokoknya. Bisa aku nek ngomong yo ngene iki, Bro. Jadi wis bloko suto wae. Tapi dudu rokok iki, rokok kuwi kan ya jenenge bloko suto. Ya kadang tak udut nek kepepet. Tapi gara-gara bloko suto aku kadang-kadang ngicip sampun amil ra krasa. Wah, asem tenan. Yo enak rokoknya. Tapi kira diendos-endos sik kakekane. Gitu Pak. Santai Pak ya. Los ya. Oke. Pak Iwan. Ini tuh saya itu kadang-kadang kalau di YouTube tuh teriak-teriak Pak. Memang kuwator cangkemnya Pak. Masalah kemarin itu metafakta yang begitu sesat, menyesatkan. Ternyata korban-korbannya ada. Setelah nyampe sini menjadi korban kenikmatan Bro. Bukan korban itu bukan. Korban apa? Orang sakit, kedoliman bukan. Ini beliau ini korban-korban manfaat. Jadi bukan yang di framing di luar sana itu sebagai korban, ternyata malah dapat manfaatnya gitu loh. Sekitar gue lah manut karo aku penak-penak. Terus Pak Iwan, ya disampaikan sama ibu ini, si mbaknya ini masalah metafakta ini sudah gamblang seperti itu. Kurang lebih gambarannya bagi orang-orang awam Pak. Detailnya itu seperti apa? Coba jenengan itu sebagai pengamat. Anda itu juga sebagai pelaku. Yeah. Jadi kalau coba perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Kalau kita membahas soal musik, kita kembali disebut musik metafakta. Kalau meta itu kan dari kamus bahasa meta itu beyond, artinya melampaui. Okay. Apa yang dilampaui? Melampaui sebuah paradigma konvensional menjadi sebuah fakta yang menjadi sebuah realita. Oke. Artinya bisa jadi hal-hal yang sekarang belum ditemukan, belum diteliti, tapi menghasilkan fakta. Tapi kita harus kembali lagi, Gus, bahwa apapun yang terjadi dengan produk SD ini yang sering digoreng sama netizen itu hanya rokok. Padahal produk SD ini banyak, mulai wedang salam, kopi SD, loh, sebentar Pak, puri, itu semua produk SD. Dan saya pun menggunakan. SD itu gak cuma rokok? Loh, bukan. Loh, lah wedangi kok ora tau tekan kene. Nah, ya itu. Aku ya udah tahu Pak. Wedang apa namanya? Wedang salam. Pabriknya di mana itu? Loh, ya di Jombang. Di pabrik rokok itu juga? Ada bukan di pabrik rokok ya pabrik rokok. Ada kita memproduksi ditanam sendiri dan pemberdayaan petani. Ada tempatnya? Ada pemberdayaan wedang salam, teh puri, kopinya juga ada? Juga ada. Sebentar Pak. Kameramen. Ini harusnya diinvestigasi. Biasane nek bar diinvestigasi awake dhewe diteri ngono kuwi. Akeh ana teh, ana kopi.
Berarti ya meneno, mari menano lagi. Ngomong apa, mbok ngomong bahasa Indonesia ngono lah ora mudeng. Meneh iki apa? Oh, besok. Oke. Ya wis, keting aku. Oke, lanjut Pak. Jadi ketika kita ngomong sebuah produk ST itu ya kembali ke sehat tentrem. Nah, sehat tentrem itu bisa jadi sebuah sehat tentrem melalui musik, bisa bagi para perokok juga melalui menikmati rokok kretek ST bagi yang memang sudah biasa merokok. Oke. Namun bagi yang tidak pernah dan tidak biasa dan tidak mau merokok, maka ada produk-produk ST yang juga mempunyai fungsi untuk kesembuhan. Kopi ST, Oke. coklat ST, Oke. susu ST, wedang salam ST, teh puri, ya, Coklatnya ada. coklat ST ada. Oke. Nah, itu biasanya saya gunakan ketika ada pasien anak-anak, mulai pasien yang hidrocephalus, pasien yang anak-anak yang lambat bicara, yang tulang sendinya mengalami gangguan, kita gunakan coklat ST. Tidak serta-merta bahwa ketika Metafakta itu ST berarti pengobatannya harus selalu dan melulu pada rokok ST. Itu yang salah kaprah. Itu yang digoreng. Nah, kenapa saya bisa mengatakan begitu? Mulai ST itu muncul di tahun 2013 hingga sekarang 2022, tiap hari kami di Surabaya kedatangan pasien dengan berbagai macam keluhan. Dan tentu saja tidak semua pasien selalu saya sarankan untuk merokok ST. Kenapa? Tidak semua itu perokok. Pertama, kalau mereka memang perokok, malah kita suruh menghentikan rokok-rokok konvensional, rokok-rokok yang biasa yang merugikan kesehatan. Berarti artinya ini rokok herbal. Nah, apa ada rokok yang tidak herbal? Masuk rokok toko plastik, Gus. Oh iya. Semua rokok pasti tembakau. Tembakau itu herbal. Sebentar Pak, herbal itu artinya apa sih Pak? Herbal itu artinya sesuatu bahan yang dari tumbuh-tumbuhan. Kecuali itu disebut herbal. Herbal, tumbuh-tumbuhan. Nah, rokok ono sing teko seng, teko aluminium. Nah, itu gak rokok herbal. Kalau kita ngomong rokok ya semua herbal. Namun ST ini mempunyai teknologi Metafakta yang di dalamnya tidak serta-merta hanya berisi tembakau dan cengkeh. Dan itu memang kalau jenengan lihat dari jurnal ilmiah bahwa tembakau, cengkeh, mahkota dewa, batu sauda itu mempunyai fungsi yang berbagai macam yang bila mana dipadukan dengan dosis yang tepat itu bisa menjadi sebuah obat. Tapi tidak serta-merta bahwa produk ST dalam melakukan percepatan kesembuhan itu melulu hanya dengan merokok. Itu yang salah. Ada kopi pun ada kopi bintang 1, bintang 2, bintang 3, macam-macam. Makanya kenapa saya sering untuk pasien ada saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran tulang sendi, itu semua mempunyai obat-obat yang dimana ada dosisnya. Karena jujur saja yang disebut obat harus melalui 5T1W. Artinya apa? Tepat di dalam dosis, tepat di dalam pemberian, tepat di dalam diagnosa penyakit dan penderitanya. Baru satunya waspada. Apakah menimbulkan efek samping atau enggak? Dan tentu saja ketika kita ngomong efek samping, jangan boleh cek semua obat-obat. Artinya ada aturannya. Ada aturannya. Bro, berarti begini. Bodoh gue naik nguntal, makan nasi itu nguntal tuh, nyekek basa kasare. Ojo ditiru ya. Itu harus ada aturannya. Makanlah yang teratur. Kenapa? Kalau makan nasi pun kalau terlalu berlebihan ya kemlekaran wetenge loro. Nek muntah hukume haram. Padha wae ngono kuwi. Nggih, lanjut Pak Iwan. Ya. Nggih. Oleh sebab itu kita harus mengakui bahwa apapun testimoni yang dikeluarkan oleh saudara-saudara teman-teman kami dengan pasien-pasien penyembuhan kanker, diabetes, dan itu sudah bukan hanya puluhan tapi ratusan. Boleh dicek tiap hari ada pasien yang terapi di tempat Surabaya, di tempat kami. Itu pun bahkan nyun sewu, kejadian yang saya alami sendiri itu mertua saya, Gus.
Mertua saya itu pada waktu itu kena stroke berbarengan dengan corona. Iya. Saya terapinya karena beliau berada di rumah sakit, nggak mungkin menggunakan produk-produk SD karena semua dilakukan oleh dokter. Saya menggunakan musik metafakta, musik oksitron, karena oksitron sendiri sebenarnya yang jarang dikulik adalah oksitron itu singkatan oksigen dan elektron. Kenapa? Kita harus kembali pada basic bahwa tubuh manusia ini berasal dari jutaan, triliunan sel. Dari sel yang berkumpul menjadi sebuah jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, organ berkumpul menjadi sistem organ, dan semua bergerak. Sel sendiri pun ada proton, elektron, neutron. Bila mana di setiap bagian, di setiap sel ini tidak sehat, maka sel-sel tidak akan mengalami regenerasi. Nah, regenerasi sel itu karena sel itu mempunyai frekuensi. Frekuensi itulah yang harus disinkronkan. Jujur, kalau kita ngomong dunia frekuensi, musik itu pasti masuk frekuensi karena suara itu pakai frekuensi dengan satuan hertz. Waduh, saya Pak. Das kok malah ngelungnya ini ya, Bro. Saya sebentar ya, Pak. Oh iya, ini harus saya jelaskan secara ilmiah. Bro, buasku mumet yakin iki ilmu kelas tinggi. Ono tekan apa mau? Wala wis nganti ora iso aku. Yang penting sampean mudeng ya. Aku ora mudeng ora apa-apa, yang penting kowe mudeng lah. Oke, lanjut lagi. Ini baru konkret ini konkret ini. Agak masuk tapi aku lali. Agak paham tapi lupa gitu. Lanjut Pak. Ya, makanya kita kembali bahwa di dalam dunia ini ada holistic medicine. Artinya ketika kita melakukan pengobatan secara holistik, kita memandang manusia bukan hanya dari fisiknya saja. Ada sebuah eksistensi entitas fisik di dalam tubuh manusia, mulai dari pikirannya, mentalnya, jasmani dan spiritualnya. Nah, itulah yang harus dibenahi secara total. Kalau kita dengan pakai ukuran hertz, pandemi misalnya, itu mempunyai hertz yang rendah. Sementara bumi sendiri, kalau kita lihat itu gerakannya 24,7 hertz. Orang yang sakit, orang yang mempunyai nyeri itu hanya 0,1 hertz. Sementara orang yang sehat itu berada di 205 hertz. Kita tertawa, kita bersyukur, vibrasinya tinggi. Nah, kalau dengan musik kita kan santai, rileks, jujur saja. Rileks ya. Jujur saja. Saya ini adalah musisi rock. Taunya rock. Ya. Ketika melakukan oksitron ini sudah kurang lebih 5-7 kali melakukan konser baik di Surabaya, di Malang dan di lain Sidoarjo dan sebagainya. Jujur ketika konser saya ini mesti bagian tukang terapi, bagian buri. Iya. Sementara peserta duduk di depan konser. Saya saja yang hanya mendengarkan musik rengeng-rengeng dengan gampangannya nongkrong sampai terapi pasien dengan konsultasi. Itu saja ketika konser sedang berlangsung dan telah berakhir, saya pun juga mengalami proses peningkatan stamina di dalam tubuh. Dan ada lagi Gus yang belum dikulik, bahwa dengan frekuensi yang dihasilkan oleh musik oksitron ini terjadi pada anak saya. Anak saya ini mempunyai EQ yang tinggi sehingga akhirnya kelasnya itu mencolot-mencolot. Padahal nyetel musik saya kalau tiap malam itu enggak musik yang keras, hanya rengeng-rengeng, bahkan mungkin ya HP dengan suara kecil. Tapi karena yang dihasilkan dari musik oksitron itu adalah frekuensi, dan frekuensi getarannya, vibrasinya diterima oleh otak, diterima oleh saraf, sehingga sel-selnya anak-anak ini akhirnya cepat meningkatkan nilai kecerdasan. Ini kenapa saya jujur saya juga pengamat, saya pelaku mulai tahun 2013, sehingga kelinci percobaannya pasti diri saya sendiri. Pak, frekuensi. Ya. Musik itu menimbulkan getaran ya. Getaran. Suara, bisa ya. Bisa. Itu logika berarti ya. Pasti ya, kita kalau berarti kalau ada getaran sih. Bro, berarti sebelum gempa bumi itu juga kayak ada frekuensi, ada getaran, ada alat-alat untuk ngukur apa itu namanya itu? Gelombang. Itu bener. Bener. Oh, itu ilmiah itu, Pak. Itu ilmiah sekali.
Ini Pak Iwan ini kayak mirip-mirip Pandul, ahlinya ahli, tapi kok beliau ini lebih, wes masya Allah. Ini aku baru nyambung, tapi coba, ini netizen nyambung nggak? Netizen coba komentar, Anda paham nggak pelan-pelan? Saya itu soalnya ada yang paham, ada yang enggak. Paham nggak dari intinya? Coba komentar, paham nggak? Itu ada yang berapa itu yang nonton itu kameramen? 9. Ya? Berapa? 9. Oke, paham nggak? Dari 900 orang, 1000 orang. Jika tidak paham, bisa kita ulik di ada Instagram kita ya, musik. Ada. Oxytron, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube musik itu ada. Bisa dinikmati testimoni-testimoninya. Dan kalau enggak silakan datang ke tempat kami praktek untuk konsultasi. Dan jujur saja kita nerima pasien itu gratis. Keren, Gratis Pak? gratis. Masuk toh Pak? Loh, Pak nyalain musik itu kan pakai listrik Pak? Gratis kenapa? Karena kita ini didedikasikan ST oleh sang guru kita. ST ini bawahnya rahasianya ada untuk Indonesia Raya. Nah, oleh sebab itu kita kalau sekedar untuk menyembuhkan pasien tidak dipungut biaya. Terapi gratis, Terapinya gratis. pengobatan gratis. Pengobatannya gratis. Nak mentolot kalau dia akhirnya beli kopi, beli coklat, produknya silakan. Karena Itu rezeki baru karena bisnisnya itu ya. juga 80% lebih uangnya pun juga untuk membantu fakir miskin, bangun rumah layak huni sosial. Tapi kalau pengobatannya boleh dicek, silakan ke rumah Gratis saya. tis itu? Gratis tis sampai sembuh. Banyak relawannya. Relawannya karena kita sudah Yang bayar siapa? mendedikasikan hidup kita untuk kemaslahatan umat, untuk Indonesia Raya. Rezeki datang. Rezeki datang sendiri. Wa ma yattaqilla yaj'al makhraja. Banyak pintunya. Jadi kayak aku bro, aku nek ono ngundang pengajian, kan kadang-kadang gratis bro, omong aku. Tapi ra kita ngono kan balik mesti diamplopi. Ora mungkin ora dikei. Bayarannya kadang 2M, Gus. Ini Bayarnya 2M. apa Matur itu? suwun. Matur suwun Mas. Oh iya. 2M. Wes to manut aku penak-penak. Gus. Bayaran ini bahan dokter Adil. Ya Allah. 2M. Matur suwun, Mas. Ternyata. Oke, sudah berapa menit? 47. Pak, berarti mengenai metafakta yang tadi. Musik. Musik. Frekuensi yang Frekuensi. harus disinkronkan karena tubuh, bumi, semua alam semesta mempunyai getaran vibrasi. Ini sudah diborong semua Pak pertanyaan saya ini. Ada yang lebih poin yang perlu disampaikan, masalah musik, masalah ST, masalah katanya ada isu di luaran sana yang digoreng, perempuan dipaksa ngerokok, lebih-lebih yang dipaksa informasinya adalah santriwati. Coba sampaikan poinnya Pak terakhir. Jujur, boleh dicek di tempat kami. Oke. Saya pertama, ketika ada pasien, karena kita harus paham ya, Ya. ketika ngomong holistic medicine, pengobatan medis adalah disebut pengobatan konvensional dengan Oke. medis. Sementara pengobatan alternatif bisa disebut pengobatan komplementer. Itu istilahnya. Pengobatan komplementer. 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 Ya. Artinya apa meneh kuwi Pak? Artinya adalah pengobatan yang saling berhubungan. Jadi, ketika ngomong holistik arti menggabungkan antara pengobatan medis dan pengobatan alternatif. Gampangnya nih ngono, Gus. Oh, berarti antara Samsudin sama Marcel, Bro. Fisik. Antara Sen sama Goibia. Nah, itu ibaratnya. harus disinkronkan. Nah, ketika disinkronkan, Iya, iya, pertama pasti semua pasien pasti kita sarankan ke dokter dulu. Diagnosa dokter apa? Dokter mempunyai diagnosa apa? Baru kita melanjutkan, melengkapi. Bukan berarti seolah-olah kita menghapuskan, skip pengobatan medis. Enggak, tapi kita masih nggak berarti ketika kita mengobatan dengan SC akhirnya itu tidak boleh, gak usah konsumsi obat medis mana, gak usah di rumah sakit mana, gak usah tuku salep mana, enggak. Karena ini termasuk pengobatan komplementer, artinya adalah gabungan dari pengobatan yang dilakukan oleh medis dan pengobatan dilakukan oleh alternatif. Dan ini pun macam-macam caranya.
Karena di dunia pun banyak ada dengan transfer energi, dengan herbal dan teknologi dan kita yang di sini menyebut kita istilah pengobatan holistik komplementer ini adalah pengobatan teknologi resonansi metawakta. Artinya kenapa disebut teknologi? Siapapun bisa mengobati. Beda kalau misalnya ngapunten dengan para paranormal atau apa dengan menggunakan media. Mungkin kalau nggak paranormal yang ngobati orang iso. Tapi kalau ini siapapun bila mana menggunakan mensupport dirinya dengan teknologi resonansi metafakta sehat tentrem dengan berbagai produk baik kopi, coklat dan lain sebagainya itu mensupport kesembuhan. Karena kesembuhan itu pada titik dasarnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Teweng sugesti musik itu juga bisa memunculkan gelombang-gelombang ya. Sugestinya juga main, akhirnya menyemangati diri sendiri, sembuh juga akhirnya ya. Seperti itu salah satu contohnya. Walaupun musik metafata tidak perlu kita kasih sugesti, tidak perlu kita sugesti kamu sembuh, tidak, mungkin itu pengobatan komplementer lainnya. Karena kadang-kadang kan begini toh Pak, ya. Saya itu kalau dikasih musik dugem Pak, sugesti saya Pak, wih enak nih, langsung gini-gini Pak, kan akhirnya tersugesti itu saya Pak. Biasanya begitu saya. Ya, seperti itu. Nah kalau ini gampangannya kenapa? Bakon percaya, bakon enggak, ketika musik ini disetel, maka frekuensi vibrasi resonansinya itu diterima oleh tubuh. Percaya, ora percaya, tapi frekuensi vibrasinya sudah masuk. Itu yang kita memang alat ukurnya kita pakai satuan hertz. Karena yang ada di jurnal ilmiahnya mau satuan hertz dan tiap-tiap musik mempunyai getaran beda-beda. Musik rock tentu beda dari musik dangdut. Oke Pak, baik Pak Iwan. Ya. Saya sudah sedikit paham. Dan nanti saya akan lebih pelajari lagi tentang yang panjenengan sampaikan, mudah-mudahan akan lebih banyak paham ya. Mengenai ini Pak, komentarnya Pak, masalah yang digoreng itu, masalah santriwati katanya diajarin rokok itu, tanggapan jenengan bagaimana? Betul tidak melakukan itu? Saya katakan dengan tegas, tidak. Tidak ada? Tidak ada. Tegas. Tidak ada. Tidak ada sama sekali pemaksaan terhadap para santriwati untuk merokok. Tidak ada. Jangankan santriwati, istri saya sendiri, tidak pernah saya paksa. Tidak pernah. Boleh dicek istri saya apa saya suruh merokok. Tidak. Apalagi orang lain, itu adalah hak asasi manusia. Kita harus hargai. Pemirsa, jadi tadi sudah disampaikan, tadi ada yang memberikan kesaksian, tadi ada mbaknya, ada si ibu ini sudah menyampaikan, ada Pak Iwan juga sudah menyampaikan. Ini saya agak sedikit terbuka. Yang tadinya juga saya berpikir bahwa ini menyesatkan. Terus ada gorengan-gorengan isu-isu itu yang tersebar di media sosial. Ternyata faktanya seperti ini. Dan ini disaksikan oleh publik. Ini bisa dipertanggungjawabkan Pak? Bisa. Bisa sekali? Silakan cek di rumah saya, di tempat saya. Silakan. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Ini kesaksian Anda juga bisa dipertanggungjawabkan ya Mbak ya? Bisa. Pak Iwan. Ya. Ini kebentur dengan waktu Pak. Oh iya. Nggak apa-apa kalau seandainya kita akhiri ya. Oh siap. Nggak apa-apa ya Mbak ya? Lagian ini sudah waktunya. Wayai. Jadi gini, pemirsa, coba kasih kamera depan. Saudara-saudaraku, 1080 orang yang hadir di sini. Ini bisa membukakan sedikit ya, jadi kita dapat pengalaman baru, ada ditemani Pak Iwan dan keluarga beliau ini ada hadir semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Jadi artinya di luar sana informasi, ayo kita jangan gampang tergerus dengan berita-berita yang menyesatkan. Pembangunan opini, narasi-narasi yang dibumbui narasi-narasi yang menyesatkan. Akhirnya orang saling baku hantam, saling hujat.
Nah seperti ini si siapa itu si ini orang ini nih yang ngomong jorok juga nih. Ini artinya kita harus menyaring dulu informasi di mana sumbernya. Tetapi ketika ini sudah disampaikan, ada yang memberikan kesaksian, ada pelaku, ini ada ahlinya ahli, ini ada Pak Iwan juga sudah menyampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Stop yang namanya saling hujat dan fitnah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dinding Ratu Mangkulimo Wanito Ambiar kabeh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.